kami berserah diri. Semoga Gusti menuai berkah agar atas nada dan suara dengar mantang berkidung indah. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini lewat sabdanya mengecam kota-kota yang tidak percaya, yang tidak bertobat dari cara hidup mereka yang kerap kali bertentangan berlawanan dengan kehendak Allah sendiri. Hidup yang senantiasa tergantung atau bersandar pada hal-hal duniawi, pada keyakinan iman kepada dewa dewi seperti Korazim, Sodom yang diperdudukan oleh Allah karena kehidupan mereka yang kerap kali menindas dan memeras orang-orang yang tidak percaya. Kehidupan mereka yang bergantung pada hal-hal duniawi yang tidak percaya kepada. Baik kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, iman menjadi dasar bagi kita untuk berharap kepada-Nya, memohonkan rahmat pertolongan dan juga percaya bahwa dalam dan bersama Dia kehidupan yang kita jalani senantiasa akan mendatangkan sukacita dan sejahtera, mendatangkan keselamatan. Keselamatan itulah yang dikehendaki oleh setiap orang, terutama dikehendaki oleh Allah sendiri, sehingga mengutus Yesus Putranya datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang terkait dalam dosa, dalam kelemahan manusia kita, dalam perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari rahmat keselamatan yang ditawarkan oleh Allah sendiri. Maka dalam iman kita mempercayai seluruh kita pada penyelenggaraan Allah. Dia adalah Allah dengan kuasa Roh Kudusnya menuntun kita sehingga kehidupan yang kita jalani senantiasa pantas dan layak berhadapan. Maka mari kita dalam Ekaris ini memohon rahmat penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, agar iman kita senantiasa bertumbuh dan berkembang, berakar kuat, sehingga menjadi dasar bagi kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita, karya pekerjaan kita, pelayanan kita kepada sesama, sehingga semuanya berperan kepada Allah dan pada kemuliaan keselamatan bagi jiwa dan raga kita. Kita berendah diri di hadapan Tuhan supaya mengampuni kepada segala dosa dan salah. Tuhan Yesus Kristus Engkau itu menemukan orang yang dalam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai penantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa meneguhkan kami dalam setiap perjuangan hidup kami. Kuatkanlah iman kami untuk semakin berserah kepadamu dan mampu membuka hati untuk menerima bimbingan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia
Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang di tiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anaknya Remalia, sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Abel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Remalia. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang. Demi melihat kota itu, mereka tercengang-cengang, kacau balau, lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka menyerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tak ubahnya seperti angin timur yang menghantui
menakutkan kapal-kapal Tarsis. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat, ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan bertabur. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas sabda kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga melalui sabdamu kami setia untuk membangun hidup kami pada jalan yang benar, jalan yang Kau tunjukkan, dan senantiasa percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Jauhkanlah kami dari segala keinginan pada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dan terutama bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar seluruh kehidupan kami mesti pujian baik kemuliaan nama-Mu dan warga gembira bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga merawat penyertaan Roh Kudus-Mu untuk seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam segala karya pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Sertalah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntunlah setiap langkah kehidupan kami. Lindungilah kami dari segala hal yang membahayakan jiwa dan badan, dan karunia kepada kami selalu kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Juga kami mohon belas kasih kerahiman-Mu, terutama untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Semoga Engkau menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, membebaskan dan menyembuhkan dari segala sakit penyakit yang sedang mereka derita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon ya Tuhan, rahmat pengampunan untuk mereka semua yang sudah Engkau meninggal, dan juga umat-Mu selalu yang meninggal tadi malam. Semoga Engkau juga menerima dia dan memperkenankan kepada kudus itu bersama para kudus-Mu, dan juga mereka semua sudah meninggal. Semoga Engkau memperkenankan mereka untuk boleh menikmati hidup yang baru bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kepada Tuhan kami persembahkan doa-doa kami ini, suruh Engkau mendengarkan, mengabulkan, dan kepada Tuhan dan perantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Nomor 237, 237.
sulur niat suci, menjadi kembang yang asri, terurai arum-arum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah, selain ikhlas yang terbentang dalam menghadirkan diri. Marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, ampunilah dosa kami berkat persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami kau satukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Yesus diserahkan untuk menanggung sengsara rela-rela dan mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Aduhlah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Agustinus Agus serta semua rohani bangsa. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan juga para keluarga kami masing-masing yang sudah meninggal, sahabat keluarga para penerima kami, putra-putri yang sengaja kematian yang kita peringati pada hari ini, Pater Adrian Van Rock dari Belanda, Pater Paul Kalke dari Eropa Tengah, Bruder Din Long Marendin Queen dari Vietnam, Pater Juan Marquis dari Argentina Timur, Pater Mariano Javits dari Argentina Selatan, Pater Gregorius Niki dari Indonesia, dan Suster Ruth Premio, Suster Inga Kres Wonka, Suster Maria Aurora Lendo, Suster Amelia Christine Lucy Javier, Suster Irena Maria Irena Jadwinya Doroska, dan Suster PR hari kemarin yang diperingati pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan pada. Semoga kami Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormatan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita telah menerima Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah, maka kuasa Roh ada yang kita berani berdoa Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi praktikkanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu tinggal bersamamu Dan bersama roh Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagia setiap kita yang pagi ini diundang oleh Tuhan untuk ambil bahagia dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh keseluruhan kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, demi besarnya kasih setiamu, jawablah aku dengan pertolongan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa mendengarkan sabdanya dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami pun pantas Kau anugerahi hidup abadi. Dan sertalah kami sepanjang hidup ini dalam seluruh kehidupan karya pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing, agar seluruh kehidupan kami sebagai pujian bagi kemuliaan nama-Mu demi Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan sebagai kita sekalian sehidup di sepanjang hari ini juga sebagai kita doakan dan selindungi menurut berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nomor